Jajwa, nanti Bapak Turun Rasina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat pagi. Apa kabar kalian semua pemirsa? Harapannya semua baik-baik aja ya. Seperti biasa juga ini, hari ini kita akan sharing sekalian membuat kerja saya ya, biar saya ada kawannya. Ini berhubung karena anak saya si Madeben masih tidur, jadi saya sembang-sembang dengan kalian sajalah pemirsa. Oke, sebenarnya ada berita dari kampung yang ingin sekali saya share kepada kalian pemirsa. Cuman yang pertama, maaf ya, saya tak tengok video, saya tengok kamera sebab saya buat kerja ini. Sebelumnya saya ingin menanggapi satu komentar di channel saya semalam. Jadi komennya itu seperti ini pemirsa. Kasihan sekali, anaknya sampai dikorbankan kewarganegaraannya. Udah susah-susah dulu ngurus kewarganegaraan anak, las-las ditinggalkan juga katanya. Jadi itu yang saya mau komentari pemirsa ya. Untuk kalian yang merisaukan keluarga kami, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah seberapa banyak Anda memikirkan masalah Anda dan masih terselit di kepala otak Anda untuk memikirkan keluarga saya gitu. Jadi terima kasih banyak karena selalu memikirkan keluarga kami. Oke, tapi saya dengan suami saya adalah orang dewasa yang sudah bisa mengambil keputusan dan berpikir waras lah, saya bilang pemirsa. Kita bukan anak kecil lagi yang ambil keputusan itu secepat kilat gitu, enggak. Ini kita angkat dulu, jom. Ya, saya keringkan kain saya ini. Yang pertama pemirsa ya, letih-letih kita, capek-capek kemarin saya dengan suami saya urus surat pendaftaran perkawinan itu bukan semata-mata kita nakkan menjadi warga negara Malaysia, enggak. Saya pribadi sih enggak ya. Saya enggak ada terfikir pun untuk mengganti kewarganegaraan saya, walaupun kadang-kadang tuh di video saya itu selalu saya bilang, selalu saya itu memberikan macam cerita kalau saya itu kurang puas selalu gitu tentang negara Indonesia. Tapi untuk mengganti kewarganegaraan saya rasa tidak ada lagi lah keinginan saya begitu. Walaupun nanti 23 Mei saya akan mengganti, saya punya visa ke 9 tahun pemirsa. Nggak ada niat sih mau tukar warga negara. Terus kalau bilang capek-capek untuk dapatkan kewarganegaraan itu enggak sih. Sebenarnya tujuan utama kenapa kita kemarin itu ngurus register perkawinan di sini itu biar status anak itu jelas ya. Jadi warga negara Indonesia juga biar statusnya jelas, karena kemarin waktu kita belum ngurus pendaftaran perkawinan, jadi status anak saya itu memang warga negara Indonesia, tapi ya dia itu kan saya sudah bilang kepada kalian, tapi dia itu dikategorikan adalah anak yang tidak memiliki bapak, atau saya ini adalah perempuan hamil di luar nikah gitu. Jadi di paspor si Mahalashmi itu hanya ada nama ibu. Jadi kan kalau misalkan nanti dia sudah besar, itu macam jadi aib untuk dia tahu. Ini nanti kan dia akan ikut macam surat beranak Lasmi pun hanya nama saya, akte kelahirannya pun nama saya, nggak ada bapaknya gitu. Jadi kan istilahnya kan itu kayak anak di luar nikah gitu loh. Oh my goodness. Jadi makanya kita urus kemarin pendaftaran perkawinan biar jelas. Kalau kita nak anak saya itu teringin sekali kita menetap di Malaysia dan kita mau 100% mau jadi orang Malaysia tuh, saya tidak akan mengurus pendaftaran perkawinan di Indonesia. Saya harus urus di sini saja ya kan. Jadi kemarin kita urus itu pendaftaran bukan sebab teringin sekali anak nanti dapat warga negara, enggak, tapi biar status anak itu jelas pemirsa, yang dia itu punya kedua orang tua. Sudah begitu pemirsa, walaupun pindah ke Indonesia, saya bilang enggak otomatis setelah kita pindah ke Indonesia terus status kewarganegaraan itu terganti, enggak macam suami saya. Nanti kalau udah pindah ke Indonesia terus dia jadi warga negara Indonesia, yang enggak. Itu tergantung kepada dia. Walaupun nanti dia tinggal bertahun-tahun di Indonesia, kalau dia still pakai kewarganegaraan Indonesia Malaysia, ya udah kewarganegaraan Malaysia lah dia gitu. Walaupun dia berapa lama di sini gitu pemirsa. Kadang-kadang lucu. Anak sebelum dia kategori dewasa, kalau di Indonesia itu 17 tahun, kalau di sini saya tidak tahu, mungkin 13 tahun ya. Umur berapa sih di sini dapat IC? Jadi dia itu masih lagi mengikut orang tuanya gitu. Baik itu agamanya,
warga negara. Kita daftar kemarin di sini, daftar di sana, bukan biar nanti anak saya jadi warga Malaysia, enggak, biar jelas status anak saya. Jadi begitulah dia ceritanya pemirsa. Tidak ada yang dikorbankan di sini. Karena anak selagi dia belum dewasa, memang dia akan mengikut orang tuanya. Dan kebetulan nanti kalau kami tinggal di Indonesia, mereka mungkin akan mengikut saya. Tapi untuk kepercayaan apa semua, kita terpulang lah pemirsa. Ya. Jadi kalau misalkan nanti mereka udah dewasa dan mereka memilih untuk tetap menjadi warga Malaysia, ya udah jadi warga negara Malaysia. Banyak juga sih orang yang lahir di Malaysia, membesar di Malaysia, and then pergi ke luar negara jadi warga negara luar. Atau ada juga orang yang lahir di negara luar, membesar di sana, pindah ke Malaysia, and then sudah menjadi warga negara Malaysia. Ada juga gitu. Jadi nggak ada ya. Makanya kemarin itu kita juga daftar perkawinan, kita daftarkan di Indonesia dan di Malaysia. Karena kita nggak tahu nasib ini ke belakangnya itu gimana gitu. Kalau saya bilang, nanti daftarkan di Malaysia aja, jadi warga negara Malaysia aja, nggak usah di Indonesia. Kita kan menetapnya di Malaysia. Nanti kalau tiba-tiba mau ke Indonesia, menetap di Indonesia udah susah. Jadi gitu ya, jelas ya, selalu mempermasalahkan yang kami mau pindah itu pemirsa. Kita bukan berpikir sehari dua hari tau. Kalau kalian lihat, setahun dulu pun yang saya anniversary dengan suami saya, ke 7 tahun pun suami saya sudah bilang dia teringin sekali pindah ke Indonesia. Dan anniversary kami yang semalam itu ke 9 pun itu juga dia nak. So memang udah lama. Jadi begitulah dia jawaban dari saya ya. Masalah kenapa kami pindah itu udah nggak usah kita perpanjang lagi pemirsa. Udah banyak video juga saya buat tentang itu. Kalau misalkan ada lagi yang masih kurang mengerti, kurang paham, ya udahlah, biarkan saja. Karena benda yang kita ulangi beberapa kali, saya percaya yang nonton video ini semua orang dewasa gitu. Bukan kayak anak kecil yang mikirnya hari ini ingat, besok udah lupa gitu, enggak ya. Jadi sebenarnya tadi saya mau bilang kepada kalian adalah pemirsa, 2 hari lepas itu adik saya telepon kepada saya. Jadi katanya begini, ada 3 orang yang di kampung kami itu yang bilang kepada adik saya yang mereka itu sudah melihat hantu di rumah kami itu gitu, di rumah saya ya, di rumah kami di kampung. Jadi ada yang dia nampak itu di depan rumah kami dekat jembatan itu, katanya dia nampak macam bayangan hitam. Terus ada yang bilang itu di dalam rumah kami itu ada suara kayak orang menangis di dalam rumah gitu katanya. Terus ada yang bilang yang dia dengar itu cuma macam suara bisikan gitu. Karena kan kolam pancing yang dekat rumah kami tuh dia buka sampai pukul 9 malam. Jadi yang pancing malam itulah katanya yang mendengar dan melihat kejadian itu. Jadi mereka inform kepada adik saya. Cuma namanya rumah kita ya kan, kita kena senantiasa positive thinking, betul tak pemirsa? Jadi suatu adik saya inform kepada saya. Jadi saya bilang sama adik saya waktu dia inform kepada saya yang orang sampaikan itu, saya bilang mungkin karena gelap deh, nggak ada lampunya, jadi orang lihat macam-macam. Saya bilang tak tahulah, tak apalah, nanti saya letak lampu macam mana deh, saya cakap. Iyalah letak depan satu, belakang satu, saya cakap. Lagi pun pemirsa, selain macam boleh nampak benda-benda yang tak nampak tuh, benda-benda yang kasat mata tuh kan, karena sekarang kan barang-barang semua macam mozaik, semen apa semua tukang sudah letak di dalam rumah gitu, dia nggak letak lagi di rumah abang saya gitu. Jadi biar dia tidak ada pencurian gitu, biar lebih aman, ya udah letak aja lampunya, saya bilang sama adik saya. Jadi semalam adik saya udah letak lampunya depan satu, belakang satu. Terus saya bagi tahu kepada suami saya, pulang kerja dia saya bagi tahu, pas itu dia terdiam. And then malam dia cakap nanti kalau kita sudah siap itu rumah, kita kuat sembayang lah. Kalau kuat sembayang hantu tak ada mari, dia cakap. Iyalah saya bilang. Cuma nanti kan kalau sebelum kita masuk rumah baru itu kita akan buat sembayang juga kan, ada buat acara-acara agama juga kan. Jadi bagi saya itu ada masalah pemirsa. Biasa juga kadang-kadang rumah yang udah kita pasang dia punya tarum, dia punya atap, dia punya dinding semua tapi belum ditempati. Kadang-kadang tuh ada juga benda-benda macam ini yang tinggal di dalam gitu, itu biasa. Nanti kalau udah ada manusia dia akan pergi juga. Saya pun apa-apa orang nampak di rumah atau apa-apa masalah dia terus inform kepada kita, itu pun oke juga kan.
Biasalah pemirsa, masalah-masalah macam ini tuh banyak je. Mana-mana pun ada, tahu tak pemirsa. Terus malam pukul 10 tuh Madam belum tidur lagi, jadi saya buat dia. Saya tengok handphone, tiba-tiba adik saya message. Dia kalau message dah tengah malam atau awal pagi, angkat ada itu keluar nak kok. Maknanya ada benda penting yang dia nak bagi tahu. Jadi adik saya call saya. Dia kata saya punya makcik, isteri kepada adik lelaki bapak saya sakit cirit, dia cakap cirit kuat. Jangan lompat-lompatkan adik baru bangun lah kak. Jadi saya bilang sama adik saya, mana kirim nomor pakcik lah, saya mau call, saya cakap. Pakcik saya ini pemirsa, dia dulu waktu kami susah, banyak tolong dari saya sekolah sampai kami dulu kawin. Terus yang terakhir kemarin waktu kita pulang kampung itu kan anak saya semuanya cirit tengah malam. Dialah dengan istri dia pukul 2 sampai balik dari hospital gitu. Mereka lah yang antar ke hospital. Masa itu singgem pun migrain, so dia pun tak boleh antarkan. Dialah 2 orang yang antar makcik saya itu. Itu semalam pun saya bagi tahu suami saya, itu makcik cirit lah, teruk cirit dia sampai tak boleh bangun lagi. Suami saya terus bagi cakap, bagilah itu Pauda itu pakcik ya, bagilah itu Pauda sikit duit sayang, berapa lah, boleh tolong dia. Nangis dia semalam. Dia sekarang tengah gesit, dia susah dia cakap. Malam saya bilang sama adik saya, nanti tolong bagi kau, nanti kau besok pergi tengok Mak Uda ke makcik ke. Saya cakap, iya wah saya pergi dengan Mama Nirma, dia cakap. Cuman tadi suatu adik saya mau pergi ke rumah pakcik saya pemirsa, dia video call saya. Terus saya bilang sama adik saya, betul ya dek, kata orang dulu itu, hidup ini macam roda, betul saya cakap. Macam mana dulu kita kadang-kadang tuh mau pergi sekolah kan, gak ada uang sekolah. Awal pagi rumah pakcik saya itu pergi, tunggu juga dia buat dulu kerjanya, dia buat ini, dia buat itu, tunggu juga. Pas baru dia bagi pinjam duit. Gitu pemirsa, sekarang tengok kesian dia pun. Makanya kalau kita itu sekarang macam kita itu sedikit ada rezeki, nggak usah ingat dulu pun dia buat saya macam ini, dulu dia buat saya macam ini, sekarang minta tolong. Takkan ku tolong. Jangan ingat keburukan orang, masih kita boleh tolong. Ingat apa yang pernah dia tolong kita. Kami bagi adik. Dari saya tadi masih 1 orang di rumah, udah pulang semua rumah. Semua orang pemirsa, tak habis kerja saya. Kalian bayangkanlah berapa jam saya buat satu video ini. Ini licin kali lah. Nakku, tolong pegang adik nakku. Ama licin sangat buat inilah. Duduk atas sofa dek. 2 ya. Tapi pakcik saya itu dia nangis saja gitu pemirsa. Semalam dia ada satu benda dia nak jual, cuman saya bilang tak apa-apa, udah saya dengan Bapak Nirmala, saya bilang nanti saya sama Odi ada bagi sedikit duit untuk berobat, cukup lah saya bilang, jadi tak payah jual. Nanti kalau kamu jual kamu pun apa, itu saja kamu harapkan, saya cakap. Dia pun nangis, makasih. Nah pemirsa, udah selesai semua kerjaan saya pun sudah mandi pemirsa. Rumah pun sudah nampak kemas. Saya ada satu apa ya pemirsa, dia macam kata-kata bijak lah, yang saya rasa itu bagus sekali untuk kita renungkan sama-sama. Bagus kan itu kalau kita jadikan jadi pedoman hidup. So pemirsa, terima kasih banyak sudah melihat video kami untuk pagi ini. Itu saja video kita. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Bye. Bye.